warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy Andriani dengan NIM 1903337 dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai getaran harmonis. Yang pertama itu pengertian getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik benda di sekitar titik setimbang. Terdapat banyak fenomena getaran di alam dan di keseharian. Alasan mengapa benda itu bergetar. Sebuah benda atau sistem bergetar karena ia cenderung melawan dan mempertahankan dirinya pada keadaan normal. Contohnya sebuah pegas. Jika ditekan, dibalik menekan. Namun jika ditarik, ia balik menarik ke arah berlawanan. Sebuah bandul juga demikian. Jika diberi simpangan ke kiri, ia akan bergerak ke kanan. Jika diberi simpangan ke kanan, maka ia akan menormal dirinya dengan bergerak ke kiri. Pada dasarnya seluruh benda demikian. Yang pertama itu gerak harmonik sederhana. Salah satu jenis getaran yang paling sederhana disebut gerak harmonik sederhana atau GHS atau Simple Harmonic Oscillation atau SHO. Mengapa dinamakan GHS? Harmonik merupakan bentuk atau pola getaran selalu berulang pada waktu tertentu. Sederhana merupakan dianggap tidak ada gaya disipasi sehingga amplitudo dan energi tetap atau kekal. Contoh GHS yang paling lazim adalah sistem pegas dengan beban M, sistem bandul dengan tali L dan beban M. GHS pada pegas. Sebuah pegas yang digantung beban M merupakan contoh dari GHS. Sebuah pegas jika ditarik atau ditekan dari posisi normalnya akan melawan dengan gaya tertentu untuk menormalkan dirinya. Gaya ini disebut gaya pemulihan atau restoring force, yang besarnya sebanding dengan beberapa besar kita menarik atau menekan pegas tersebut dan arahnya berlawanan dengan arah tarik kita. Hubungan ini dirumuskan oleh Robert Hooke di mana F sama dengan min Ky. Seperti kita lihat pada gambar 1 terdapat pegas di mana dengan gaya F dan pada gambar 2 terdapat bandul yang digantungi beban. Bentuk gerak harmonik sederhana dari hukum 2 Newton di mana sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F sama dengan min K kali X sama dengan M kali A. Min K kali X sama dengan M kali D kuadrat Y per dt kuadrat, di mana D kuadrat Y per dt kuadrat tambah K per M Y sama dengan D kuadrat Y per dt kuadrat tambah omega kuadrat Y sama dengan 0. Salah satu solusi dari persamaan diferensial ini adalah fungsi sinus atau kosinus, atau solusi yang lain adalah fungsi eksponensial kompleks. Salah satu solusinya di mana Y sama dengan asin omega T. A sama dengan amplitudo VAS, satuannya cm, omega frekuensi sudut sama dengan 2 VF, T sama dengan waktu, satuannya detik, Y sama dengan simpangan, satuannya meter atau sentimeter. Frekuensi menunjukkan seberapa cepat GHS berlangsung. Dalam grafik YT, frekuensi yang lebih besar ditunjukkan dengan grafik sinusoidal yang lebih rapat. Frekuensi GHS ditunjuk kurva merah lebih tinggi dari kurva hitam. Frekuensi GHS pegas. Apa yang mempengaruhi GHS sebuah pegas? F sama dengan MA sama dengan min KY. KY sama dengan min MA. KY sama dengan min M dikali min A omega kuadrat sin omega T sama dengan M omega kuadrat A sin omega T sama dengan M omega kuadrat dikali Y. Maka diperoleh K sama dengan M omega kuadrat, di mana K sama dengan M omega kuadrat sama dengan M akar 2V per T dikuadratkan. Maka diperoleh T kuadrat sama dengan M4V kuadrat M per K. Maka T sama dengan 2V akar M per K. F sama dengan 1 per T sama dengan 1 per 2V akar K per M. Maka diperoleh F sama dengan 1 per 2V akar L per G untuk bandul. Semakin besar massa beban, maka frekuensi menjadi kecil dan sebaliknya. Di sisi lain, jika nilai K ditambah, maka frekuensi getar menjadi tinggi. Kecepatan dan percepatan GHS. Kecepatan gerak yang harmonik sederhana dapat dicari dengan mengingat bahwa kecepatan adalah turunan pertama dari Y terhadap waktu. Y sama dengan asin omega T, maka V sama dengan dy per dt sama dengan omega A cos omega T. Percepatan gerak harmonik sederhana dapat dicari dengan mengingat bahwa percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan V terhadap waktu, di mana V sama dengan omega A cos kali omega T. Maka diperoleh A sama dengan dV per dt sama dengan d kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan min omega kuadrat asin omega T.
maka diperoleh A sama dengan min omega kuadrat D. Kecepatan maksimum dicapai jika nilai kosinus maksimum 1. Vmax sama dengan omega A cos omega T sama dengan omega A dikali 1, maka diperoleh Vmax sama dengan omega dikali A. Percepatan maksimum dicapai jika nilai sinus maksimum 1. A max sama dengan min omega kuadrat sin omega T. Maka min omega kuadrat A dikali 1, maka diperoleh A max sama dengan min omega kuadrat dikali A. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Adapun kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.